Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dengan mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian mengatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita menyanyikan pujiannya sekali lagi, katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Kita datang merendahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan kita bersaat teduh bersama. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini dan akan dipimpin oleh Bapak Diaken Samuel Sampai Upa SE. Kepada hambanya disilakan. Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Marilah kita menghadap Tuhan dengan sukacita. Kita tanggalkan segala beban-beban hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, mengambil waktu yang terindah, waktu yang terbaik buat kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah penyembahan kita hari ini berkenan bagi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Mari kita menyanyi pujian Mulia Sembah Raja Mulia, dan bersama-sama jemaat Tuhan, jika kondisi memungkinkan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita nyanyikan pujian ini, Mulia Sembah Raja Mulia.
mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami, siap untuk menyembah dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu akan ibadah kami, dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita lanjutkan puji-pujian kita dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 106. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Cari yakni berkat-Mu, sekarang yang ku rindu hanya Tuhanku. Dulu hal merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dulu ku berharap terima nugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib almasi. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya.
tetap pada diriku. Sekarang ku bersandar pada janjimu. Dulu perahu hidup selalu hanyutlah, sekarang ku berpaut sauhu yang teguh. Dulu aku bimbang, hati tak tetap, sekarang aku yakin aku miliknya. Dulu takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang sambut salehnya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama jemaat dikasihi Tuhan, saya silahkan untuk berdiri jika kondisi memungkinkan. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita, dan dalam ibadah ini kita akan mengakuinya menurut pengakuan iman Gereja Kibait. Marilah jemaat dikasihi Tuhan, masing-masing kita dengan mulut berkata, kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, kita lanjutkan puji-pujian kita dengan kembali kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 188, Pengharapan Abad-abad. Peperangan abad-abad telah sekarang tiba, bala tentranya berbaris menyerangi kita. Engkaukah dalam bilangan yang setia terus, yang berjanji ikut rapat Tuhanku penebus. Sudahkah lihat hayal hatimu tergerak akan panggilan Tuhan? Sahutkah ku hendak peperangan abad-abad dinubuatkan nabi-nabi dengan hebat menyerangi pada hari ini. Lihat hayal jiwa-jiwa hilang dalam dosa, sementara perintah Allah lama dilalaikan. Lihat anak kerajaan sehati setangan, maju lagi bergerakan cari jiwa-jiwa. Sudahkah lihat hayal hatimu tergerak akan panggilan Tuhan? Sahutkah ku hendak peperangan abad-abad dinubuatkan nabi-nabi dengan hebat menyerangi
setia atas desa Tuhan. Kita maju segera pada akhir peperangan, sampai habis kesempatan melayani Tuhan. Sudah kau lihat ayat hatimu tergerak akan panggilan Tuhan, sahutkan hendak peperangan abad-abad dinubuatkan nabi-nabi dengan hebat menyerangi pada hari ini. Sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan adapun bahan-bahan doa syafaat kita pada ibadah kita hari ini, mari bersama kita berdoa dan bersyukur buat jemaat Tuhan yang merayakan akan hari kelahiran dan memperingati ulang tahun pernikahan. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, baik jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun jemaat Tuhan yang sedang sakit tapi dirawat di rumah. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang lanjut usia. Mari berdoa juga buat jemaat yang mencari pekerjaan. Kita berdoa buat jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan masing-masing. Kita juga berdoa buat mitra pelayanan kita, Yayasan dan Panti Asuhan Titipan Kasih Makassar. Kita juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam pelayanan dan pendidikan, khususnya kepada anak-anak Tuhan dan anak-anak jemaat. Kita juga berdoa buat pembangunan jemaat di tempat ini, baik pembangunan secara rohani, doakan tim gembala, maupun pembangunan secara fisik gedung gereja kita. Kita berdoa juga buat panitia pembangunan. Selanjutnya kita berdoa juga buat rencana perayaan Natal kita di tahun 2020. Mari juga berdoa buat BPM Majelis Sinode. Kita juga berdoa buat BPM Majelis Klasis. Dan kita juga berdoa buat BPM gereja-gereja lokal. Kita tak lupa berdoa buat pemerintah dan bangsa kita, khususnya pemerintah kita dalam upaya penanganan, penyebaran sekaligus penyembuhan dari virus COVID-19 yang tidak hanya melanda bangsa kita tetapi seluruh dari belahan bumi ini. Kita juga berdoa buat pemilihan kepala daerah di Indonesia secara khusus yang berada di kota Makassar. Kita juga berdoa buat warga negara Indonesia, saudara sebangsa kita yang saat ini mengalami bencana alam dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa sehingga mereka juga diberikan kekuatan, iman, pengharapan untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada jam pagi hari ini. Untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh tetap menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Baik di dalam kami menjalani kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan kebersamaan kami di dalam persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa limpah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami sekalian. Bahkan kami bersyukur bersama dengan beberapa jemaat kami. Pada minggu yang lalu Tuhan perkenankan mereka ada dalam duka cita. Karena Tuhan berkenan memanggil akan keluarga dari tengah-tengah mereka. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh menuntun setiap umat-Mu dalam melewati akan lembah duka cita. Tuhan boleh membalut luka hati mereka, menuntun mereka sehingga mereka mampu menerima semuanya itu dengan penuh iman. Bahwasanya apa yang Tuhan perkenankan mereka harus alami, semuanya dalam rencana Tuhan dan semuanya adalah baik bagi mereka. Kami bersyukur pula kepadamu Tuhan, beberapa jemaat-Mu, Engkau telah berkati mereka dengan pertambahan usia. Baik dalam minggu yang lalu maupun dalam minggu ke depan ini, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Carolina Lolongan, Bapak Yusuf Ampang, Ricky Martin, Ibu Ripka Rawa, Saudari Feni Bana,
dan juga bersama dengan Jireh Christian Diwanto, Joakim Elvino Kahuluge, Saudari Orpa Rosalin, Ibu Liliana Telalang, Saudara Seltil Ishak Lumba, Saudari Kamelia Oktaviani. Biarlah kiranya ketika hamba-hambamu ini Tuhan menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan, mereka boleh menerimanya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mereka boleh menjalani hari hidup pemberian Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Bahkan kami tidak akan mampu untuk membalasnya dalam kehidupan kami. Namun melalui kesempatan saat ini Tuhan, kami sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, mempersembahkan pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini Tuhan masih perkenankan dalam keadaan sakit. Kami datang bawa kepadamu Tuhan, hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, dan Ibu Yuli Bitikaka. Biarlah kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit. Biarlah kiranya mereka boleh dipulihkan. Kami akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Begitupun juga Tuhan kami datang bawa kepadamu beberapa jemaat kami dalam menjalani usia lanjut mereka. Biarlah kiranya topangan kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan mereka, menuntun mereka dalam mereka menjalani usia tua mereka. Sukacita daripada Tuhan biarlah kiranya Tuhan tetap nyatakan dalam hidup mereka, terlebih iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia hanya di dalam iman kepadamu sampai akhir hidup mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat kami yang masih mencari lapangan pekerjaan, yang masih mencari pasangan hidup. Kami datang bawa kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun mereka dalam mencapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya ketika mereka menikmatinya di dalam Tuhan, mereka akan tahu untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan setiap umat-Mu dalam menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap melawat dan memberkati umat-Mu di tengah rumah tangga mereka. Apa yang mereka butuhkan siang dan malam, Tuhanlah yang akan menyediakannya. Tuhan yang akan memberkati mereka, mempercukupkan kebutuhan hidup setiap umat-Mu. Kami juga datang berdoa, mendoakan akan setiap rencana-rencana kehidupan keluarga masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap rencana umat-Mu, sehingga hanya bersama dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, apa yang mereka rindukan boleh nyata. Di dalamnya kami sama-sama bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati akan panti asuhan ini dalam segala program-program mereka ke depannya. Bahkan Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan di dalam panti asuhan ini. Biarlah kiranya mereka semua kian hari kian bertumbuh, bukan hanya secara jasmani, tapi terlebih di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, yang Tuhan percayakan tanggung jawab untuk mengayomi akan semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Mampukanlah hamba-Mu sekeluarga untuk memikul tanggung jawab ini, sehingga mereka mampu untuk melaksanakannya setiap saat dengan penuh sukacita dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan untuk semua donatur yang setia untuk melayani-Mu Tuhan melalui panti asuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga mereka tetap keberkatan daripada Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam tempat ini, di dalam rutinitas
pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, nyata berkat-berkat-Mu, yang mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka, bahkan mereka boleh pakai untuk mengiring dan melayani akan Tuhan. Kemanapun umat-Mu melangkah setiap hari Tuhan, keluar masuk rumah Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka, tutup bungkus dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga seluruh umat-Mu di dalam beraktivitas setiap hari boleh aman hanya di dalam lindungan tangan kasih Tuhan sendiri. Begitupun juga Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu di dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati mereka, karuniai mereka keberhasilan dalam perjuangan mereka, sehingga hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, hanya oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka boleh berhasil. Nama-Mu kami muliakan. Kami berdoa juga Tuhan, beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, sehingga mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, mereka harus berpisah dengan kami umat-Mu karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami tetap bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakanlah hidup mereka Tuhan, berkatilah kehidupan mereka siang dan malam, sehingga sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami akan sama-sama tetap melihat dan merasakan kasih Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami bersama. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk proses pembangunan rumah-Mu di dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus turut campur tangan di dalamnya, sehingga tahap demi tahap boleh diselesaikan dengan baik, sampai pada terselesaikan semuanya. Rumah-Mu ini Tuhan, kami boleh sungguh pakai, bersekutu bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan panitia Natal dalam tahun ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam segala upaya untuk mensukseskan akan perayaan Natal kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun panitia, memberikan kerjasama yang baik, sehingga boleh bersinergi dengan baik Tuhan untuk sama-sama mewujudkan akan perayaan Natal kami ini. Kami juga berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal, secara khusus jemaat kami di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau telah bawa ada di dalam kepengurusan ini, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini, di dalam mewujud nyatakan setiap yang telah diprogramkan bersama. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong, sehingga setiap program yang telah dicanangkan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan semuanya boleh terrealisasi dengan baik, yang boleh menuntun kami umat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Biarlah kiranya dalam masa pemerintahan mereka Tuhan, senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Kami anak-anak Tuhan boleh dengan leluasa bersekutu memuliakan Tuhan, mengabarkan Injil-Mu ke seluruh penjuru dunia ini. Secara khusus Tuhan dalam menghadapi pilkada di dalam tahun ini, Tuhan yang akan terus menuntun kami, sekalipun Tuhan kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi biarlah kiranya kuasa Tuhan boleh dinyatakan, sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap pemimpin yang terpilih nantinya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga melalui pemerintahan mereka Tuhan, kota kami, bangsa kami Tuhan, semakin disejahterakan, dan di dalamnya kami sama-sama bersukacita memuliakan akan nama-Mu. Kami berdoa untuk bencana pandemi virus COVID-19 ini. Kami datang bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang akan turut campur tangan, yang akan menghalau akan virus ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan,
boleh kembali dengan leluasa untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami datang berdoa segala upaya pemerintah di dalam menangani akan pandemi ini, Tuhan yang akan memberkati, sehingga melalui semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Bahkan kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami dari virus ini, sehingga kami semua boleh sehat dan kuat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan kembali menjalani hidup yang Tuhan masih akan karuniakan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami pada minggu-minggu yang lalu. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap ditambahkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam sepanjang hari, dalam sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh tetap bersuka cita, memuji, mengagungkan akan nama-Mu. Sambut dan dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam kita melewati musim-musim kehidupan kita. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apapun kita alami, kita percaya itu seizin Tuhan. Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita. Mari menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan pujian, Tuhan selalu menolongku. Mari nyanyikan pujian ini, biarlah pujian ini akan membawa iman kita lebih berpaut kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kembali kita katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
izinnya. Katakan Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini kami siap untuk membuka, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sehingga kami mampu untuk mengerti sabda-Mu pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, perlengkapi dengan hikmat wibawa surgawi dari Allah. Teguhkan firman-Mu yang hamba-Mu telah persiapkan sehingga setiap kata dan kalimat yang hamba keluarkan keluar seturut dengan pimpinan Roh Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami semua telah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan sekalipun lewat daring, tetapi kita percaya bahwa sukacita Tuhan selalu ada dan selalu kita nikmati dalam kehidupan ini. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya telah pilih dari surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 dan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33 dan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan bagi kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hari ini kita mau belajar di bawah satu tema, yaitu keluarga Kristen dalam hubungan dengan sesama anggota keluarga. Keluarga Kristen dalam hubungan dengan sesama anggota keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga merupakan lembaga yang fenomenal dan universal, yang di dalamnya terdapat anak-anak yang dipersiapkan untuk bertumbuh. Keluarga adalah lembaga masyarakat yang paling kecil tetapi juga paling penting. Keluarga adalah persekutuan hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Dan inilah yang disebut dengan keluarga inti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya kepada Yesus dan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kristen artinya pengikut Kristus yang meneladani sifat dan ajaran-ajaran Kristus. Dalam keluarga ada hak yang dimiliki dan ada pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga. Apabila masing-masing pihak hanya mau menuntut haknya saja tanpa bersedia untuk memenuhi kewajibannya, maka dapat dipastikan bahwa keluarga itu berada pada satu titik yang rawan. Salah satu rahasia pengawet keharmonisan keluarga Kristen adalah jika setiap anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, tidak saling menuntut. Bagaimanakah bentuk hubungan keluarga Kristen dengan sesama anggota keluarga? Bagaimanakah bentuk hubungan keluarga Kristen dengan sesama anggota keluarga? Ayat 25 dan ayatnya yang ke-28 pembacaan kita. Hubungan yang pertama yang kita mau lihat adalah tanggung jawab suami. Firman Allah memerintahkan supaya suami mengasihi istrinya seperti Yesus Kristus mengasihi jemaat. Yesus menyatakan kasihnya kepada jemaat dengan cara dia rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Demikian juga suami harus bisa mengasihi istri secara total. Suami harus mampu menerima serta mengampuni segala kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada istrinya sendiri. Jika kewajiban ini dipenuhi, maka secara otomatis pula istri akan tunduk kepada suami. Kasih Kristus yang harus dimiliki oleh suami adalah kasih yang rela berkorban atau rela memberi. Jangan terlalu banyak menuntut, melainkan belajarlah untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi hak istri. Suami adalah kepala keluarga. Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga. Suami harus bersikap bijaksana dan menaruh hormat terhadap istri. Suami harus menghibur istri dikala sedang dirundung dengan duka yang dalam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hubungan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang suami. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap istri, terhadap suami di dalam Tuhan.
Tanggung jawab istri terhadap suami di dalam Tuhan, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 pembacaan kita tadi. Dikatakan, istri harus tunduk kepada suami, istri harus hormat kepada suami dalam segala hal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman modern, istri seringkali tidak menghormati suaminya, selalu menentang suaminya, berani mencela suaminya di depan anak-anaknya, berani mencela suaminya di depan orang lain. Banyak istri Kristen justru menjelek-jelekkan suaminya di depan orang lain. Dan inilah sikap seorang istri yang tidak bijaksana dan tidak menghormati suaminya. Apa ya akibatnya? Akibatnya adalah tidak heran jika banyak suami yang merasa betah, merasa senang berada di luar bersama dengan orang lain, mencari hiburan di tempat-tempat yang lain di luar rumah, di mana dia bisa bertemu dengan wanita lain. Karena itu menjadi awasan bagi kita sebagai istri, bahwa kita harus menjadi istri yang senantiasa tunduk, punya rasa hormat kepada suami. Dan dalam kehidupan kita sebagai seorang istri, mari kita mengingat bahwa kita adalah penolong suami, bukan penodong. Kita adalah teman bagi suami, kita adalah sahabat bagi suami. Ada saatnya kita jadi penolong bagi suami, ada saatnya kita bisa jadi teman, dan ada juga saatnya kita jadi sahabat bagi suami. Dan dengan melakukan ini, percaya bahwa kitalah wanita-wanita, istri-istri Kristen yang menjadi pelaku firman. Seorang istri harus mengasihi suami, harus rajin mengatur rumah tangganya. Seorang istri harus baik hati, dia harus ramah terhadap suami. Layanilah suami sebagaimana mestinya, dan bersikap ramahlah kepadanya setiap saat. Dengan melakukan ini, maka hubungan kita akan harmonis. Yang ketiga, yang kita mau lihat bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak. Tadi kita melihat bagaimana tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, tanggung jawab seorang istri kepada suaminya, dan tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya. Itu jelas di dalam ayatnya yang keempat, pasal 6 surat Efesus ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk merencanakan masa depan anak-anak, bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan memberi teladan, serta menjadi saksi yang baik kepada anak-anak kita. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak, itu berarti bahwa relasi kita dengan anak-anak akan terus terjalin dengan baik. Yang keempat yang kita mau lihat, bentuk hubungan keluarga Kristen bersama anggota keluarga adalah tanggung jawab anak terhadap orang tua. Pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rumah tangga kita diberi tanggung jawab untuk mendidik, memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa mengerti tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak kepada orang tua adalah membantu orang tua dalam memelihara seisi rumah, membantu orang tua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita sebagai anak,
dan belajar di bawah bimbingan orang tua. Sebagai anak-anak, tanggung jawab kita terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu kita adalah harus taat dan harus menghormati orang tua kita. Ada janji Tuhan. Ketiga, tanggung jawab kita sebagai anak-anak dalam menghormati ayah dan ibu. Kepada orang tua kita taat dan tunduk. Belajar di bawah bimbingannya, janjinya bahwa kita akan berbahagia dan panjang umur. Saya kira sebagai anak-anak rindu untuk meraih janji Allah ini. Karena itu, mari dalam menjalin hubungan sesama anggota, kita seanggota keluarga, kita tahu, mengerti tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga kita adalah keluarga Kristen. Kita adalah keluarga-keluarga Kristen yang telah dipanggil dan telah dibentuk oleh Tuhan. Dan dalam menjalin hubungan dengan sesama anggota keluarga, mari kita mengingat bahwa persekutuan di dalam keluarga bersifat dinamis dan harus dijaga keharmonisannya dengan cara kita harus menjadikan keluarga kita sebagai satu tempat untuk menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama. Dalam persekutuan kita dalam keluarga yang bersifat dinamis dan harus dijaga keharmonisannya, harus ada waktu di mana kita berdoa bersama-sama. Ada waktu di mana kita mengatur keuangan bersama-sama, melayani Tuhan secara bersama-sama, membuat dan menetapkan rencana untuk masa depan secara bersama-sama. Ada waktu untuk makan bersama-sama, dan ada waktu untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik, karena Allah telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Karena kita adalah pengikut Kristus, itu berarti kita harus berbuat baik sebagaimana Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Setiap perbuatan baik yang dilakukan kepada siapapun, yang dilakukan kapanpun, yang dilakukan dimanapun, itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah berbuat baik kepada kita. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Hubungan yang lain bahwa istri berbuat baik kepada suami dan anak-anaknya. Anak-anak berbuat baik kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Dan setiap anggota keluarga Kristen berbuat baik kepada setiap orang. Dari hubungan ini, hubungan dalam keluarga Kristen ini, kita bisa melihat bahwa karakter, tata nilai, cara beriman kita muncul itu dan berkembang dari keluarga di mana kita dibesarkan dan bertumbuh. Karena itu, betapa pentingnya kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga Kristen kita harus senantiasa bercermin kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan kasih Yesus itu sebagai dasar kehidupan keluarga kita. Bangunlah keluarga di dalam relasi atau hubungan yang benar. Relasi sesama anggota atau hubungan sesama anggota sebagai keluarga Kristen itu sangat menentukan kekuatan dan sehatnya sebuah keluarga. Jika relasi atau hubungan antara anggota keluarga berjalan normal, maka ketundukan, ketaatan, mengasihi, dan ketaatan dalam bukan menjadi sesuatu beban yang berat untuk kita lakukan, tetapi itu akan dipandang sebagai suatu panggilan yang indah di dalam Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama anggota keluarga yang baik, kalau kita punya relasi yang baik,
dengan sesama anggota keluarga kita. Ada relasi kita dengan suami baik, dengan istri baik, dengan anak-anak baik, dengan orang tua baik. Maka kita pasti merasakan bahwa dalam keluarga sekalipun ada masalah, semua masalah itu bisa diselesaikan. Di dalam relasi yang sehat ada semangat. Di dalam relasi yang sehat ada kerinduan untuk selalu bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, dan saling menghargai, serta saling mendahulukan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah hubungan yang baik, jalinlah hubungan yang baik, relasi yang baik dengan sesama anggota keluarga. Sebagai keluarga Kristen, cerminkan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, bahwa kita benar-benar keluarga Kristen. Karena di dalam hubungan kita satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam mengerti tanggung jawab kita masing-masing, maka itu membuktikan bahwa relasi kita baik. Dan dengan itu maka keluarga-keluarga kita menjadikan kasih Yesus sebagai dasarnya dan bercermin kepada Yesus. Sebagaimana Yesus mengasihi umatnya, demikian pun dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah datang kepada kami pagi ini, di mana mengajar kami bahwa hubungan kami dengan sesama anggota keluarga sebagai keluarga Kristen harus kami pelihara, harus kami jaga keharmonisannya. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang betul-betul mengerti tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak, tanggung jawab istri terhadap suami dan anak-anak, tanggung jawab anak-anak kepada orang tua, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Biarlah dengan mengerti hubungan ini, kami akan mendapatkan keluarga-keluarga yang betul-betul harmonis. Bahkan di dalamnya kami akan saling mengasihi, saling menguatkan, saling menasehati, saling membangun. Bahkan akan terus ada kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Jadilah kepala keluarga yang sejati, dan biar dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu di tempat ini sebagai keluarga Kristen, mereka akan terus hidup meneladani Engkau di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah daring kita hari ini, kita akan bersama-sama membawa korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Dan dalam ibadah daring ini, persembahan Tuhan dapat kita kumpulkan melalui transfer bank ke rekening gereja. Dan yang kedua, kita bisa kumpulkan di rumah jemaat dan akan diantarkan ke kantor gereja untuk dikumpulkan bersama-sama dengan persembahan jemaat lainnya. Dan kita akan memberikan korban syukur kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 159, Aku Inilah Alif dan Ya. Hai orang saleh, sadar demi iman, taman pun ganti beralih dan ribut di depan, sini sana perguncangan, tak ada teduh, gempar pun penuh. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah. Aku inilah Alif bahkan Ya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Di tengah gelombang hidup, tengah gemuruh laut, awan gelap yang datang tutup, membawa bayang mat. Sinar-sinar dari tinggi
terbit bawa terang dan kabar senang. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Meskipun dunia lalu dan langit pun lenyap, imanku tak kunjung malu, bertambahlah tetap batu zamanku yang esa, yang ku sandar terus, yakni penebus. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Dengarlah teman, Yesus berpesan, semuanya berubah, aku tak pernah, aku inilah alif bahkannya, yang dahulu sudah dan yang adalah. Doa persembahan akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Gembala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam ibadah kami bersama hari ini Tuhan, Tuhan sudah menuntun kami untuk bersama-sama membawa persembahan kami. Sebelum dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati persembahan ini agar jadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati juga Tuhan akan kami yang memberi. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala kehidupan kami, sehingga kami terus setia melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kami bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan satu keyakinan bahwa kita sudah menyembah Tuhan, dan kita akan selalu menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu bersiap-siap menantikan akan kedatangan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kita jumpai kudus dan tak bercacat celah untuk bersama-sama menikmati surga kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari katakan, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan
hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Doa berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Disilakan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah penyembahan kita kepada Tuhan akan menjadi suatu korban syukur yang berbahar di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan mengubahkannya menjadi berkat bagi kita semua. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dan informasi pelayanan untuk jemaat sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama dengan Jemaat Gereja Kibait Balambodong dalam penyembahan hari ibadah minggu, maupun yang mungkin secara daring. Diucapkan selamat bergabung, selamat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan jika Bapak Ibu sekalian rindu untuk menerima pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat atau gembala jemaat, atau juga dapat mendatangi kantor jemaat selama jam operasional berlangsung. Biarlah kita bersama-sama boleh bertumbuh dalam iman kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat
ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang merayakan akan hari kelahirannya, baik yang dalam minggu yang lalu maupun sepanjang minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, senantiasa menganugerahkan kesehatan, berkat Tuhan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita juga berdoa dan bersyukur mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat rumah tangga jemaat yang merayakan ulang tahun hari pernikahannya. Biarlah makin diberkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga tetap mendukung dalam doa buat 3 orang warga jemaat kita yang mengalami duka cita. Biarlah mereka, keluarga yang berduka ini, senantiasa boleh menikmati penghiburan daripada Tuhan sendiri, dan lewat ini semua iman mereka akan makin disegarkan dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya kami akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu secara live di tempat ini, di mana ibadah minggu yang pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Ibadah pertama dimulai pukul 6.30 dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetap bersiap akan menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Dari pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.